lagi kenapa mesti bisnisnya kuliner kopi gitu kan, minuman gitu. Kok bisa tercetus ide sampai situ gitu? Kalau nama sebenarnya istri yang nemuin gitu. Oh, Konsepnya tadi memang nggak cuma mau kopi, ada teh juga, jadi kopi tea gitu. Kopi and tea cuma dipanjangin jadi kopi tea gitu. Tapi cari kita ada di timur, ya udah kopi timur Jakarta gitu. Sekarang kan kopi kan banyaknya di selatan gitu. iya. Timur ada tapi yang nggak terlalu sebanyak selatan lah gitu. Kita mau coba hidupin yang ada di timur. Terus kenapa pilih kuliner? Kalau kuliner kayaknya nggak ada matinya gitu ya. Maksudnya setiap orang butuh butuh Inovasi. makan, butuh minum gitu ya. Apalagi minuman gitu. Minuman kayak belakangan beberapa tahun ke belakang minuman dari mulai boba, dari mulai Thai tea gitu, terus kalau kopi gitu itu muncul terus, ada terus gitu. Yang baru lagi dan Thai tea yang muncul duluan sampai sekarang masih ada gitu. Waktunya lama lah, nggak gampang redup gitu. Cari akhirnya ketemu teman yang bisa support buat bean segala macam, ya udah tempat buat coffee shop. Oke, dari awal berdiri emang pertama sistem penjualan gimana? Apakah direct langsung? Apakah langsung berjaya dengan e-commerce? Apa gimana? Apa direct dulu langsung? Kita udah punya outlet, memang konsepnya kayak sekarang coffee shop lebih banyak orang tuh datang ke tempat coffee shop ya buat belajar, buat kerja, buat apa. Malah sekarang banyak orang yang memang freelance gitu ya, jadi nyari tempat untuk mereka bekerja gitu. Nah itu kita coba memfasilitasi itulah, makanya kita punya outlet yang memang kita set up, kita desain memang bisa buat mereka kerja gitu, colokan, wifi gitu. Jadi itu sih sebenarnya kita mau mereka yang datang gitu. Kalau dari supportnya yaitu dari GoFood, Gojek gitu-gitu, WhatsApp juga. Kopi tianya itu di resto ya, itu Homey atau atau Garden? Homey lah ya, kayak di rumah lah pokoknya ya. Terus konsepnya emang clean gitu, jadi warnanya putih, juga putih gitu. Biar orang nyaman gitu, jadi nggak terlalu banyak ornamen yang rame-rame. Memang kita pun nggak ada musik di situ. Jadi ya kopi belajar. Iya, karena justru orang ke situ tuh ya? jadi datang ke situ ada komentar yang ternyata enak juga ya, ada tempat kayak gini tapi nggak ada musiknya gitu. Tapi nggak ada musiknya gitu, jadi nyaman, tenang gitu. Jadi suara natural aja di pinggir jalan, suara kendaraan, suara apa gitu. Atau kalau mau ada yang puter musik pun, mau pakai musik ya dia bisa dengan sendiri, pakai earphone, pakai earpiece, pakai headphone gitu, dengan musik tanpa mengganggu yang lain gitu. Ternyata minimalis malah bisa menarik juga ya. Iya. Dan nilai jual ya. Udah berapa outlet sampai dengan hari ini lah? Kita baru di buka, timur ya? Iya, baru buka itu kan bulan Oktober 2019. Jadi 4 bulan 5 bulan buka langsung dihantam pandemi. Sebenarnya sebulan setelah buka kita udah ada perjanjian bekerja sama, tinggal tanda tangan kontrak sebenarnya sama jatuhnya BUMN ya, pokoknya di kantor BPJS pusat. Jadi kita udah deal tempat, udah ada tempat segala macam kita udah dibuatkan. Jadi mereka di situ ada satu area mereka mau buat kantin sehat gitu ya. Nah kita udah kerjasama sebenarnya di situ. Cuma karena birokrasi yang cukup panjang gitu ya, cukup lama, jadi ya mungkin jalannya kita juga nggak dikasih langsung. Tiba-tiba pandemi, nah mereka juga tutup kan. Berjuang dulu. Iya, jadi pas mereka pandemi ya tutup kantor, ya udah sampai sekarang masih pending sih. Cuma terakhir komunikasi terakhir sama mereka masih oke. Mereka istilah masih minat lah, kerjasama yang sebelumnya masih bisa terjalin gitu ya, bisa dilanjut pandemi selesai lah. Iya, karena tempat yang tadinya mau kita pakai gitu sama mereka saat ini lagi dipakai buat tempat meeting internal. Gitu. Tadinya memang dipakai buat ruang tunggu. Mas, menurut ada lagi? Mas Sultan, penyelenggaraan LPSN ini gimana? Sama cerita dari awalnya kok bisa ikut di ini? Kebetulan saya alumni ini juga, alumni LSPR gitu ya. Jadi teman-teman ya itu informasiin gitu. Ini ada ini nih, ada culinary work gitu. Coba dong ikut gabung gitu. Ya udah, bikin proposal ya, last minute gitu bikin proposal. Jadi kita bikin, kita support, ikut di sini, ramein gitu. Terus ya udah kita submit. Ya alhamdulillah dari hasil pertama tuh masuk 10 besar sampai akhirnya sekarang dapat yang mulai berbagai tahap seleksi ya. Ini berarti event yang pertama kalau untuk kuliner UMKM ya? Ini? Untuk LSPR? Iya, ini pertama kali. Kalau gitu saya minta ini aja, kalau pertama kali minta reviewnya lah, kira-kira ada masukan apa buat panitia.
gitu. Udah cukup bagus, udah baik gitu. Karena ya tadi di saat pandemi ini berani gitu untuk menyelenggarakan event seperti ini gitu, di antar di sementara yang lain kolaps. Ya ini ajang kayak gini tuh kayak selama pandemi ibu juga pemilik LSPR, ibu Blita juga udah mulai malah support kita di sini yang alumni, yang staff gitu, keluarga dari staff LSPR disupport buat ada yang punya usaha punya apa, yuk dibeli gitu, dibeli di review, bukan cuma nggak diminta, dibeli malah gitu sama beliau kan, diminta terus di review. Nah, beliau kan juga kan banyak yang ikut, banyak yang lihat gitu, nah itu kebantu sih dari situ. Terus ditambah lagi ini sering dipromosiin dengan oleh mereka gitu ya makin kebantu juga, ke expose juga kitanya. Terus ya semoga kedepannya makin lebih banyak lagi yang peserta ikut juga, gitu ya, peserta yang ikut. Terus ya lebih maju lagi deh gitu, lebih banyak bisa ngebantu UMKM yang ada di sekitar, bukan cuma yang di LSPR tapi di luar seluruh Indonesia mudah-mudahan gitu. Berarti baru regional aja ya? Sekarang ini ya? Tadinya malah cuma sebatas anggota keluarga LSPR gitu, alumni segala macam, tapi ternyata sekarang malah di luar itu gitu ya, di luar si keluarga LSPR sendiri. Ada keinginan menambah ini atlet di luar Jakarta? Kalau yang tadi dari awal kerjasama dengan itu tadi kantor BUMN tadi, lalu insya Allah sih tahun ini mau diperluas gitu. Jadi setelah masa transisi, dari masa PSBB ke transisi, itu orang udah mulai datang lagi. Cuma kan kita masih kebatasin kan. Outlet sementara ada di mana? Di Pisangan Baru. Pisangan Baru. Jakarta Timur, Jatinegara, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sebelah mananya nih? Di pinggir tol itu. Oh, di pinggir tol. Yang mengarah ke Priok. Ke Priok. Sebelah kiri. Kelapa Gading sebelah kiri. Iya. Oh, menghadap ke Bea Cukai ya? Iya. Jadi kalau dari arah Cawang sebelum Bea Cukai, pas pintu tol Jatinegara, samping pintu tol. Sering Ya kan itu ada belokan ke gardu Kayu Manis itu. Gardu ke Kayu Manis ke Pisangan, itu agak maju sedikit dari situ. Jadi nggak masuk ke dalam, benar-benar di pinggir depan ya. Pinggir raya itu. Dia biasa lewat. Kalau tangkap biasa lewat aja itu apalah. Baru di situ Jakarta Timur. Baru di situ. Pusatnya memang situ. Karena tahun ini rencananya yaitu kalau dilancarkan, dimudahkan mau diperluas. Itu kan depannya Bea Cukai, coba aja Bea Cukai. Itu di franchise juga. Belum sih sekarang, walaupun ada beberapa pasti udah sering ya, ada yang nanyain ya, mereka suka produk kita juga, jadi ini di franchise nggak gitu, kita kalau kita mau buka boleh nggak gitu. Ada sering beberapa yang minta gitu, cuma kita belum berani. Depan Bea Cukai kan lumayan itu, pegawainya kan. Iya, tapi karena kantornya karena lagi kayak gini juga kan, ya itu belum. Ya modelnya take away lah, nggak usah di situ take away. Iya, ada kantor kan dari mereka ada yang beli gitu, yang. Oh iya ya, deket ya mereka. Karena kerja sama ya, dia. Sebelum ada GoFood dulu mereka by WhatsApp aja pasti. Dari yang di Bea Cukai itu. Terus 1-2 orang kadang suka datang. Harapannya Mas buat LPSR dengan acara ini? Karena kan juga dibarengin sama LSPR ada fakultas baru, jurusan baru gitu, jurusan bisnis. Semoga ini jadi ajang wadah juga buat nanti mahasiswa-mahasiswinya buat belajar juga, buat mereka tertarik buat berwirausaha gitu ya. Setelah mereka lulus nanti ini juga mudah-mudahan ini jalan terus, dan ini jadi jadi support mereka lah, mendukung mereka buat usahanya mereka, UMKM-nya mereka itu. Oke, sip. Nama lengkap Mas Sultan, nama lengkapnya? Nama lengkap